kita bisa melenyapkan kebencian yang muncul, itu harus kita memiliki Ada pertanyaan dari Pak Willy Japaris, ini merupakan Kaprodi dari Dharma Husada STAB Nalanda, Bante. Beliau bertanya tentang meditasi samatha bhawana, tujuannya adalah untuk ketenangan, sehingga berefek mengatasi stres. Dan dalam peraturan Menteri Kesehatan, meditasi juga termasuk dalam olah pikir. Bagaimana pendapat dari agama Buddha? Apakah hal tersebut dipandang sebagai pandangan keliru, ataukah dapat diterima sebagai efek meditasi selain menghapus kotoran batin? Terima kasih, Bante. Ya tentu sangat diterima. Memang meditasi ketenangan itu adalah meditasi samatha adalah untuk meditasi untuk memunculkan ketenangan. Ya sehingga itu sesuatu yang sangat baik, bahkan itu membantu dalam praktek meditasi ini dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin. Maka tentu itu adalah efek meditasi yang memang sesuai dengan ajaran Sang Buddha yang mempunyai tujuan pada akhirnya adalah untuk menghapus kotoran batin. Harus diingat pula, sekarang ada satu pandangan begini, meditasi samatha itu hanya untuk mencapai jhana, untuk sekedar supaya kotoran batin itu redam, atau tersuppress, atau tertekan. Sementara meditasi vipassana itu adalah untuk melenyapkan kotoran batin, adalah kesucian. Nah sekarang pandangan umat Buddha demikian, selalu membedakan, kalau samatha itu adalah hanya ketenangan, kemudian vipassana adalah meditasi yang membawa kepada kesucian. Sebenarnya sejauh ajaran Sang Buddha memandang, keduanya, samatha dan vipassana mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Baik meditasi samatha atau meditasi vipassana, tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Samatha adalah kualitas ketenangan, sedangkan vipassana adalah kualitas kebijaksanaan. Keduanya, dua kualitas ini, ketenangan dan kebijaksanaan adalah jalan. Itu bukan hasil. Samatha dan vipassana adalah jalan, adalah magya. Jalan yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Maka baik samatha dan vipassana adalah jalan untuk melenyapkan atau menghapus kotoran batin. Itu bukan hasilnya, tetapi jalan. Jalan yang dikembangkan. Maka dalam khotbah-khotbah Sang Buddha misalnya dalam Dutiya Samadhi Sutta, Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengatakan, kalau seseorang ketika bermeditasi mengetahui bahwa ketenangannya itu berkembang, tetapi vipassananya tidak berkembang, maka dia harus mengembangkan vipassananya. Nah, tapi kalau mengetahui vipassananya berkembang, tetapi samathanya tidak berkembang, ketenangannya tidak berkembang, adi banyak dhamma vipassana berkembang. Jadi pandangan benar terhadap dhamma yang membawa kepada kebijaksanaan dalam artian vipassana itu berkembang, tetapi samathanya tidak berkembang, maka orang demikian harus mengembangkan samathanya. Nah, kalau keduanya pada saat bermeditasi, keduanya baik samatha dan vipassana tidak berkembang, maka seseorang harus menggunakan kekuatan yang lebih ekstra untuk mengembangkan keduanya. Diibaratkan seperti apa? Seperti ketika seseorang rambutnya terbakar atau pakaian yang melekat di badannya terbakar, apa yang dilakukan? Wah, dia akan buru-buru untuk apa? Untuk memadamkan api yang ada di kepala, buru-buru untuk memadamkan api yang ada di pakaian. Nah, harus dikembangkan keduanya. Nah, yang keempat, kalau seseorang tahu baik samatha dan vipassana itu berkembang, maka gunakan dua kualitas batin ini untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, baru dua hal ini digunakan untuk melenyapkan kotoran batin, baik samatha maupun vipassana. Sehingga sebenarnya kalau kita berbicara tentang meditasi samatha, yaitu salah satu efek meditasi sebagai untuk memunculkan ketenangan, tetapi tidak hanya sekedar efek, bahkan tujuan dari samatha pun adalah untuk menghapus kotoran batin. Nah, tentu ketenangan itu hanya sebagai efek, betul, tetapi ketenangan itu juga nantinya mengarah kepada lenyapnya kotoran batin yang bersama-sama membantu, bersama-sama dengan vipassana membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Nah, demikian.
Ya Bante, terima kasih atas penjelasannya dari Pak Willy Japaris, mengucapkan terima kasih. Ini ada Pak Anin juga bertanya Bante, saya mau tanya, kalau sulit konsentrasi dengan objek nafas, apa solusinya Bante? Masalah belum sampai 5 menit mengamati nafas, pikiran terus melompat-lompat kemana-mana. Terima kasih Bante. Ya sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satu cara yang juga dianjurkan oleh para sesepuh kita, yaitu para Bante, pada zaman dulu seperti yang disampaikan dalam Visuddhimagga adalah dengan cara kita menghitung. Jadi di awal kita meditasi kita bisa menggunakan hitungan dari 1 sampai 10 atau hitungan 1 sampai 5, minimal 5. Nah, maksimal adalah 10. Jadi ketika nafas masuk, keluar hitung 1. Dalam batin bersama dengan nafas masuk dan keluar hitung 1. Kemudian nafas masuk, keluar hitung 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5 sampai 10. Setelah 10 kemudian kembali lagi ke 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tapi kalau kemudian pada saat kita menghitung kok kita lupa. Nah, ketika kita lupa langsung kembali kepada hitungan 1. Nah, dengan kita diterbantukan menggunakan hitungan, maka lama-kelamaan batin kita menjadi lebih fokus, lebih terkonsentrasi, atau lebih familiar, akrab dengan objek keluar masuknya nafas. Nah, itu bisa kita lakukan. Dan yang kedua juga harus kita mempunyai tekad. Nah, awal-awal kita meditasi kita harus bertekad. Bertekad untuk tidak membiarkan batin kita itu lari dari nafas. Nah, masalahnya adalah tekad kita kurang, semangat kita kurang. Nah, karena semangat kita kurang, maka begitu pikiran kita mengembara, liar atau berlari, kita tidak punya kekuatan untuk kembali kepada nafas. Maka tekad itu harus dimunculkan di awal. Pada saat kita mau bermeditasi, kita bertekad bahwa saya akan betul-betul dengan serius untuk memperhatikan nafas, saya tidak membiarkan pikiran saya lari dari nafas. Nah, dengan tekad demikian, maka biasanya batin kita akan lebih mudah untuk memperhatikan nafas. Yang tadinya mungkin baru 5 menit kita sudah keliaran, batin kita keliaran, nah nanti akan bertahan menjadi lebih lama, 10 menit, 15 menit, dengan diawali dengan tekad. Selain yaitu dengan hitungan juga baik untuk dilakukan. Tetapi kalau batin kita sudah baik dengan nafas, sudah akrab dengan nafas, ya hitungan juga harus dilenyapkan, tidak kemudian menghitung terus. Ya, demikian. Bisa dilakukan. Ya, silakan. Ya, Bante, nanti. Ya, silakan bisa. Halo. Ya. Halo. Oh ya, Sukihoto Bante. Ya. By the way, kok Yoyo videonya belum bisa jalan? Oh ya, bentar. Ya, saya bantu baca pertanyaannya dulu ya. Ada dari YouTube nih, Bante. Silakan. Dari Benjamin Bun. Selamat malam, Bante. Di antara begitu banyak objek, bagaimana kita bisa menilai satu objek meditasi itu cocok bagi kita? Terima kasih. Ya. Silakan, Bante. Kalau kita mengacu kepada terutama Visuddhimagga, yang mana Visuddhimagga juga sebenarnya ya berdasarkan pada kitab kanon Tipitaka, ada berbagai macam watak. Jadi secara garis besar ada 6 watak. Ada watak namanya Raga Carita yang secara dominan adalah nafsu ragawi yang dominan. Ada watak namanya Dosa Carita, secara dominan kebenciannya itu lebih besar, sedikit saja disinggung marah. Nah, ada juga watak namanya Saddha Carita, punya keyakinan yang kuat. Kemudian ada watak Vitaka, pikiran suka mengembara. Ada watak yang moha, ya ragu-ragu, dan seterusnya. Ada Buddhi Carita, watak yang intelektual, ada 6. Nah, dalam Visuddhimagga sudah memberikan, kalau Anda bisa membaca nanti di Visuddhimagga, nah di sana sudah memberikan berbagai jenis meditasi yang bisa digunakan sesuai dengan wataknya masing-masing. Misalnya kalau kita mempunyai watak yang serakah, jadi nafsu ragawi kita besar, maka baik untuk mengembangkan objek seperti asubha. Jadi melihat tubuh yang menjijikan, atau memperhatikan yaitu namanya
ahara padikulasanya. Jadi mengembangkan persepsi tentang bahwa makanan itu menjijikan. Nah, seperti itu. Nanti nafsu ragawi juga bisa nanya. Kalau misalnya kita mempunyai kebencian yang dominan, jadi sangat sensitif, yang mudah tersinggung, mudah marah, maka anjurannya adalah kita menggunakan objek meta, objek meditasi cinta kasih. Nah, kalau kita mempunyai misalnya watak yang punya keyakinan yang kuat, maka kita bisa menggunakan objek misalnya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, perlindungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, tetapi ada satu objek meditasi yang dikatakan itu sesuai dengan watak apapun. Mau watak yang kebenciannya yang besar, nafsu ragawinya yang besar, atau watak yang pikiran suka berpikir, mengembara, watak yang secara intelektual itu mudah nyantel, ya, orang itu punya intelektual yang bagus. Ada satu objek meditasi yang itu cocok untuk semua watak, yaitu anapanasati, yaitu objek keluar masuknya nafas. Makanya banyak para guru meditasi ya tidak memperhatikan Anda wataknya apa, udah meditasi menggunakan nafas saja, menggunakan objek keluar masuknya nafas saja. Karena itu sebenarnya cocok untuk semua watak, mau watak yang raga, dosa, moha, vitaka, sada, atau buddhi carita. Nah, anapanasati itu cocok untuk semua watak. Ya, itu. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Untuk mengetahuinya kita melihat dari dalam diri kita sendiri. Kira-kira kita itu gimana? Kita itu mempunyai watak yang nafsu ragawinya besar atau tidak? Kita itu suka tersinggung atau tidak? Suka marah atau tidak? Kita tahu, kita masing-masing yang tahu. Bukan orang lain, masing-masing yang tahu. Dan ada kalanya juga watak itu tidak harus satu watak yang dominan. Ada kalanya seseorang, selain dia itu mempunyai nafsu ragawi yang besar, dia juga punya kebencian yang besar. Jadi bisa bergabung, baik kebencian tapi juga nafsu ragawi besar. Ada juga yang orang sudah bodoh tetapi juga kebenciannya besar juga, baik moha carita maupun dosa carita. Nah, demikian bisa menggunakan ya yang cocok sesuai dengan wataknya, tetapi anapanasati itu cocok untuk semua watak. Ya, demikian, terima kasih. Ya, silakan habis salam. Ya, internet saya unstable, jadi agak lambat. Halo. Ya, halo, silakan. Halo, Bante. Ya, silakan, halo. Oh, unstable connection-nya, Bante ya? Koneksinya. Iya. Ya, ini ada Pak Sewandi mau bertanya secara langsung, saya persilakan dulu, Bante. Silakan, Pak Sewandi. Ya, suatu itu nama budaya, Bante. Budaya. Bante, saya mau nanya, pada saat kita meditasi ada napas halus panjang, napas pendek panjang. Ini maknanya apa ya, Bante ya? Ya, itu ya. Itu satu itu aja. Ya. Itu satu. Kedua, pada saat kita lepas itu akan sulit sekali, Bante, untuk kembali ke sana. Nah, cara ada trik-triknya nggak, Bante, supaya bisa cepat fokus ke sana lagi? Ya. Iya, sebenarnya tiga. Nanti singkat saja. Pertanyaannya berapa banyak? 3? Iya. Ada 3? Yang ketiga, saya pernah baca buku mengenai apanya, Bante. Itu kondisi kayak mana, Bante ya? Apanya? Apa itu apanya? Yes. Apamanya? Apamanya. Oh. Apanya atau apamanya? Saya lupa. Mungkin apamanya. Apamanya yang ya, apamanya. Iya. 4 sifat itu. Iya. Iya, begitu ya. Pertanyaan 3 saja ya. Bante. Oh iya, baik. Ya, sebenarnya nafas panjang, nafas pendek, baik nafas ketika nafas keluar, nafas masuk, artinya kita bisa menengarai pada saat kita duduk bermeditasi menggunakan objek nafas, kita bisa membedakan ini nafas panjang, ini nafas pendek. Nah, jadi kalau di dalam meditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas, jadi yang pertama yang dilakukan oleh kita saat bermeditasi itu simpel sekali. Sang Buddha yang mengatakan Nisidati Palangka Ajibwa Ujung Kaya Panidaya
Satowa asasati, satowa pasasati. Jadi duduk bersila dengan badan tegak, kemudian mengedepankan sati perhatian sebagai yang utama. Kemudian ketika nafas keluar, nafas masuk, sudah lakukan dengan perhatian. Jadi dengan penuh perhatian nafas masuk, dengan penuh perhatian nafas keluar. Itu awalnya. Tetapi kemudian setelah kita bermeditasi dan memperhatikan nafas yang masuk dan keluar, lama-kelamaan kita akan tahu, oh ternyata ada nafas panjang. Ketika nafas keluar ada nafas yang panjang, ketika nafas masuk juga ada nafas yang panjang. Dan juga kita bisa memperhatikan, oh ternyata ada nafas yang pendek. Nafas yang keluar juga pendek, nafas yang masuk juga pendek. Nah, kita yang tahu. Dan batasan nafas panjang dan pendek juga masing-masing berbeda-beda. Hanya saja kalau dalam Visuddhimagga ya kita membedakannya seperti kalau kita masih capek. Ya, ketika kita capek, biasanya nafas kita itu pendek. Ya, terengah-engah gitu kan. Tapi begitu nafas sudah mulai lembut, nafas kita agak panjang, lebih halus, lebih panjang. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa membedakan. Ada nafas pendek, ada nafas panjang. Baik ketika nafas masuk atau nafas keluar. Nah, itu sebenarnya mengacu pada pengetahuan membedakan keberadaan nafas, bahwa ada nafas yang panjang, ada nafas yang pendek. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengembalikan ketika pikiran sudah keluar dari objeknya? Yaitu tadi, kita bisa menggunakan tekad. Yang pertama yang harus kita punya adalah sati perhatian, itu penting sekali. Dengan adanya perhatian, maka ketika nafas keluar, kita harus punya tekad, punya semangat untuk mengembalikan pada objek nafas lagi. Ya memang akan terus begitu. Mungkin sampai meditasi sampai berhari-hari pun juga terus begitu. Tapi tidak apa-apa. Kalau kita sudah membiasakan batin kita untuk senantiasa kembali kepada objek meditasi, kembali kepada nafas, maka lama-kelamaan juga menjadi skill, menjadi keterampilan. Dan begitu pikiran sudah keluar, langsung sudah otomatis batin mengembalikan kepada nafas. Sehingga pada awalnya tidak masalah, tidak usah merasa tidak pesimis, merasa down, kenapa kok pikiran saya itu mengembara terus? Tidak usah. Itu sudah menjadi hal yang wajar dan itu sudah umum bagi siapa saja. Bahwa pikiran kita itu juga maka yang terpenting betul membara, punya tekad, punya virya, punya semangat untuk kembali pada nafas. Terus begitu dilakukan. Nah, sehingga ketika melakukan itu lama-kelamaan ya pikiran kita, batin kita mempunyai skill, mempunyai keterampilan, mempunyai kusala untuk kembali kepada nafas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apamanya. Apamanya itu mengacu pada objek meditasi dari 4 Brahma Vihara, yaitu metta, karuna, mudita, dan upekkha. Itu disebut apamanya, artinya tanpa batas. Artinya meditasi kita ketika mengembangkan metta itu metta tanpa batas. Tanpa batas artinya kepada siapapun. Jadi tanpa memandang suku, bangsa, apapun makhluk yang kelihatan, tidak kelihatan, yang lemah atau yang kuat, tanpa batas ke arah depan, belakang, atas, bawah. Nah, tanpa batas kita kembangkan. Demikian pula karuna, mudita, dan upekkha. Karena dikembangkan tanpa batas, maka disebut apamanya. Apamanya artinya tanpa batas. Ya demikian ya Pak ya. Semoga bisa dipahami. Ya, silakan Samanira. Baik, Bante. Selanjutnya ya. Ada pertanyaan nih, Bante. Silakan. Pertanyaan dari YouTube agak-agak mistis nih, Bante. Mistis katanya, ya? Iya, dari Ibu Evi Susanto. Selamat malam, Bante. Yeah. Jika waktu bermeditasi ada makhluk halus yang mengganggu, harus bagaimana? Apakah harus ada yang menjaga? Saya dengar kalau meditasi tidak ada yang menjaga, bisa kesurupan. Terima kasih. Ya begini ya. Ini sudah menjadi tradisi pada zaman Sang Buddha, kemudian para bhikkhu juga. Tradisinya adalah ketika seseorang bermeditasi di tempat yang baru, itu baik. Sebelum bermeditasi, ya meditasilah menggunakan cinta kasih metta. Jadi kalau misalnya kita pergi ke tempat yang baru, kemudian kita duduk bermeditasi. Nah, sebelum kita menggunakan objek meditasi yang biasa kita gunakan, nah kita awali dengan metta, dengan cinta kasih. Nah, cinta kasih di sini ya tidak harus kemudian kita memejamkan mata, langsung kita sapa.
dengan ucapan kita, ya saya datang ke sini bukan atas dasar permusuhan, bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar hal-hal yang buruk, tetapi atas dasar manfaat, kesejahteraan, semoga semua makhluk berbahagia. Apapun siapapun makhluk yang ada di sini semoga berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan. Mungkin kalau di Indonesia semoga semua makhluk di sini, apakah kuntilanak, pocong, gendruwo dan sebagainya, semoga mereka berbahagia dan seterusnya. Betul-betul dari hati kita, dan kita betul-betul tidak ada permusuhan di situ, tidak ada kebencian di situ. Saya yakin sekali tidak akan ada makhluk yang mengganggu. Kalau kita memunculkan dari hati kita bahwa tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, maka tidak ada makhluk yang mengganggu. Dan itu dilakukan sejak zaman Sang Buddha. Dan itu diawali dari cerita tentang Karalya Metta Sutta. Ketika para Bante, 500 Bante pergi ke hutan, bermeditasi di sana, sudah diganggu oleh makhluk-makhluk halus, dengan penampakan yang mengerikan, suara-suara yang mengerikan, lantas kemudian Sang Buddha memberikan yaitu Metta Sutta, Karalya Metta Sutta. Untuk apa? Tidak hanya diucapkan, tetapi untuk dipraktekkan pengembangan cinta kasih kepada semua makhluk. Dan itu kemudian dilakukan oleh para Bante setiap kali pergi ke tempat yang baru. Itu baik untuk dilakukan. Maka yang terpenting adalah ada metta, ada cinta kasih. Kalau sudah ada cinta kasih, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, maka tidak akan ada gangguan. Apakah seseorang bisa kesurupan? Ya bisa kalau meditasinya salah. Kalau meditasinya benar, tidak akan mungkin kesurupan. Mengapa? Meditasi itu adalah upaya untuk pengembangan kesadaran, pengembangan batin yang lebih sadar, lebih bangun. Ya, jadi lebih bangun, bukan batin melamun, bukan batin mengembara, tetapi batin yang lebih sadar, lebih bangun, lebih tercerahkan. Sehingga apa? Tidak mungkin seseorang kesurupan dengan meditasi. Tapi kalau kemudian meditasi kita itu membiarkan batin mengembara, membiarkan batin kita melamun, membiarkan batin kita itu terus berlari ke sana kemari, ya bisa saja kesurupan. Dikuasai oleh makhluk lain bisa saja. Tetapi kalau kita menggunakan meditasi ala Buddhis, mengembangkan yang baik, memunculkan yang baik, termasuk konsentrasi, ketenangan, keseimbangan batin dimunculkan, perhatian dimunculkan, yang buruk-buruk dilenyapkan, tidak mungkin seseorang akan kesurupan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu cara bermeditasi sesuai dengan ajaran Sang Buddha, ya tidak akan mungkin kesurupan. Ya, begitu ya. Terima kasih. Ya Bante, ini ada yang mau bertanya langsung dari Saudara Ciradamo Anwar. Saya persilakan dulu ya. Silakan. Ya silakan Ciradamo. Nama budaya Bante. Iya, nama budaya. Nama budaya. Ya. Saya kamu dari Surabaya Bante. Iya, silakan. Bante mau bertanya Bante. Kan Sang Buddha pernah bilang tempat yang paling bagus untuk kita meditasi itu adalah tempat yang sepi, salah satunya itu di hutan. Ini suaranya putus-putus. Hutan sekarang ini kan berbahaya, ada binatang buas. Ini suaranya putus-putus. Gimana bisa diulangi? Oke, bentar Bante. Bante, ini kan tentang meditasi di hutan. Iya. Sang Buddha kan, halo? Iya, betul. Gimana? Halo? Halo, ya. Lanjutkan. Oke. Katanya Sang Buddha pernah merekomendasikan kita untuk meditasi di hutan Bante. Karena meditasi di hutan itu tempatnya paling sepi, terus bisa konsentrasi lebih tinggi. Tapi kan kita lihat keadaan sekarang ini kan di hutan itu kan berbahaya Bante. Ada binatang buas, ada hal-hal yang menakutkan juga. Terus yang aku pikirkan ini, kita misalnya kalau kita pergi ke hutan, ada binatang buas, sama aja kalau kita itu bunuh diri Bante, belum mencapai tingkat kesucian, kita udah mati duluan sama binatang. Itu gimana? Terus yang kedua Bante, Ada ada dua Bante. Ada dua orang soalnya Bante. yang kedua itu tentang meditasi, yang apa ya? Meditasi. Yang meditasi menghadap ke matahari. Matahari Bante, yang saat matahari muncul. Saat matahari muncul jadi kita meditasi. Jadi itu katanya dari Bante Taiwan bilang itu kayak meditasi pembawa rezeki Bante. Itu gimana? Untuk menyerap sinar matahari. Apakah itu pandangan salah atau gimana? Terima kasih. Ya,
Baik ya. Ya memang anjuran Sang Buddha ketika bermeditasi, beliau selalu mengatakan aranya mula gatowa sunya, aranya gatowa ruka mula gatowa sunya gara gatowa. Jadi kalau bisa pergi ke hutan, di bawah pohon atau di tempat yang kosong. Sebenarnya tidak harus hutan, tempat yang kosong juga boleh. Termasuk kalau biara kan tempatnya kosong, sunyi tempatnya. Artinya sunyi. Sunyi itu artinya kosong atau sunyi. Jadi tempat rumah yang kosong yang sunyi. Jadi tidak harus di hutan. Tetapi kalau di hutan ini persepsi orang itu salah. Kalau sudah bicara hutan itu seperti di hutan itu banyak binatang buasnya. Tidak harus. Tidak semua hutan itu ada binatang buasnya. Tidak semua hutan. Yang terpenting adalah apa? Sebenarnya tinggal di hutan pun juga bukan hutan itu yang jauh sekali dari perkampungan. Jadi Sang Buddha itu meminta kepada para bante, pada para biku, tinggallah di tempat yang ideal, ini yang ideal, tinggallah di tempat yang tidak terlalu jauh dari kampung, tetapi juga tidak terlalu dekat dengan kampung. Kenapa? Kalau terlalu jauh dengan kampung, terlalu jauh dari kampung, maka sulit mendapatkan makanan. Karena mau tidak mau seorang bante, seorang biku juga harus makan setiap hari minimal 1 kali. Tapi kalau terlalu dekat dengan kampung, memang risikonya adalah ya banyak suara-suara, sehingga suara manusia terutama yang bisa menjadi gangguan. Maka anjurannya adalah tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat. Artinya tidak harus yang hutan belantara yang tidak hutan liwang-liwung yang di sana itu yang banyak binatang buasnya, tidak. Kalau bisa cari hutan yang terbebas dari gangguan binatang buas. Dan itu banyak sekali. Ya saya pribadi pernah di Sri Lanka tinggal di beberapa biara hutan. Dan itu sepi sekali karena kita berbeda partai itu biasanya membutuhkan waktu setengah jam, 1 jam untuk sampai di kampung berjalan. Dan itu sepi sekali. Tetapi di hutan tersebut juga tidak ada binatang buas. Tidak harus ada binatang buas. Nah, di beberapa memang ada, tetapi juga tidak banyak juga dan masih aman. Dan bahkan sebenarnya boleh dikatakan justru boleh dikatakan hutan itu adalah tempat yang paling aman sebenarnya. Ya nggak tahu ya, tetapi saya merasakan hutan itu tempat yang paling aman dari binatang buas, walaupun orang mengatakan banyak binatang buas, dan juga tentu aman dari apapun, itu paling aman. Sehingga persepsi orang mengatakan kalau di hutan itu harus berpapasan dengan binatang buas, tidak harus. Banyak hutan yang tidak ada binatang buasnya. Mengapa? Karena biasanya binatang buas juga tidak suka tinggal di mana sudah ada orangnya. Ketika ada bau manusia, mereka sudah pergi. Maka mereka lebih baik menjauh dari bau manusia. Maka ketika ada biara hutan itu sebenarnya juga tidak selamanya harus ada binatang buas. Tentu ya kalau tidak ada biara hutan ya paling tidak adalah tempat yang kosong. Jadi tempat yang sunyi. Jadi di biara termasuk salah satunya tempat yang sunyi. Atau Anda misalnya punya tempat yang sedikit jauh dari perkotaan, dari perkampungan, dan tempat yang agak sunyi, bisa juga mempunyai tempat di sana untuk meditasi di sana. Tidak harus di hutan. Nah demikian ya. Kemudian nomor 2, bermeditasi dengan menghadap arah timur, melihat matahari. Ya tentu itu bukan meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis tidak ada yang demikian. Itu mungkin meditasi dengan cara yang lain, teknik yang lain. Ya silakan saja. Kan meditasi kan banyak sekali kan, apapun meditasinya silakan. Anda bermeditasi untuk mendapatkan hal-hal yang lain, ya silakan saja. Tetapi ya jangan dikatakan itu sebagai meditasi Buddhisan, bukan meditasi Buddhis. Kan sekarang misalnya ada meditasi yoga untuk apa? Mendapatkan kesehatan fisik, silakan, itu baik sekali. Kita bermeditasi kemudian untuk supaya badan itu sehat, silakan, itu baik sekali, tidak ada masalah. Tetapi kalau mengatakan itu meditasi yang diajarkan Sang Buddha sebagai tujuan utamanya, itu yang tidak benar. Atau misalnya tadi meditasi dengan fokus kepada sinar matahari, silakan saja. Itu kan vitamin D ya itu ya. Vitamin D atau vitamin C ya. Nah vitamin D ya, nah itu kan baik sekali kan, silakan. Tetapi tentu itu bukan meditasi Buddhis, bukan meditasi Buddhis. Sekali lagi, prinsip dasar meditasi Buddhis adalah untuk pelenyapan kotoran batin, pengembangan kualitas batin yang positif. Demi apa? Demi terbebasnya dari segala bentuk duka penderitaan, demi terbebasnya dari lingkaran tumimba lahir.
Itulah meditasi Buddhis, dan itu yang menjadi penekanan Sang Buddha di seluruh kubatnya selama 45 tahun beliau membabarkan Dhamma. Demikian, semoga bisa dipahami. Ya, baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Ya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari jalur YouTube dari Saudara Andre. Namo Buddhaya Bante. Saya mau nanya, bagaimana kita tahu ketika kita telah masuk jana 1, 2, 3, dan 4? Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Ya tentunya ya bagi mereka yang sudah memasuki jana harus tahu karena itu sebuah pengalaman yang berbeda dari pengalaman pada biasanya. Dan itu sudah bukan pengalaman indrawi lagi, itu sudah pengalaman non indrawi, sudah bukan pengalaman kamasuka, tetapi sudah nikkamasuka. Maka dia harus tahu. Maka ada satu perumpamaan yang diberikan. Kalau kita berada di atas gunung, kita tahu tidak kalau kita berada di atas gunung? Ya orang yang waras, orang yang sadar pasti tahu bahwa kita sedang berada di atas gunung. Nah padahal kita berada di atas gunung itu masih masih wilayah lingkup dari indrawi. Itu pun juga kita sadari, kita ketahui, apalagi kalau sudah lingkupnya adalah non indrawi, sudah sebagai nikkamasuka, itu jelas seseorang akan tahu bahwa itu adalah pencapaian jana, dan itu harus diketahui oleh diri masing-masing, terutama oleh dirinya masing-masing. Mungkin ada seorang guru mengatakan, Anda mencapai jana 1, 2, 3, 4. Tetapi tentu yang paling tahu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, guru meditasi hanya mengatakan demikian atas dasar apa? Atas dasar cerita dari orang yang bercerita. Tetapi sebenarnya yang mengetahui adalah yang mengalaminya, bukan orang lain. Ya, demikian. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada dari Silacarini Mutia Setiawan ingin bertanya. Ya. Sukiyoto Bante, Mulia ingin tanya. Yang pertama ya, kalau nyamuk mengganggu, bolehkah dipindah alamkan? Karena juga bisa membawa penyakit. Terus yang kedua, apakah penyakit yang Sang Buddha derita merupakan hasil karma beliau? Nah, begitu. Iya. Terima kasih. Iya, kalau kita sebagai Buddhis ya, makhluk sekecil apapun kita tidak diperkenankan untuk membunuh. Walaupun itu nyamuk atau semut itu tidak diperkenankan untuk membunuh. Kalau misalnya kita duduk meditasi, kemudian nyamuknya menggigit, kemudian dipindah alamkan, berarti kita tidak meditasi. Sedangkan tujuan meditasi kan untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, pada saat itu yang dimunculkan adalah kotoran batin, kebencian yang muncul untuk membunuh nyamuk tersebut. Artinya kita tidak bermeditasi. Sehingga tentu ya, kalau memang ada nyamuk, kita bisa menggunakan misalnya autan, ya, untuk bisa menghindari nyamuk. Atau kita menggunakan tempat duduk mesi, kelambu untuk meditasi supaya nyamuk tidak datang, tidak mengganggu. Kita bisa menggunakan cara apapun, jangan sampai kita membunuh nyamuk tersebut atau membunuh binatang lain hanya untuk kita mendapatkan ketenangan. Tidak demikian. Nah, jadi itu harus dilakukan. Jadi tidak membunuh. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Kok saya lupa? Tadi yang kedua apa ya? Kok saya lupa ini? Oh iya, sebentar Bante. Mana ya pertanyaannya? Saya cari dulu. Yang kedua ini Mutia Setiawan, soalnya banyak di YouTube saya tadi. Oh ya, yang Sang Buddha. Oh, sakit gitu ya? Ya, apakah merupakan hasil karma beliau begitu? Oh iya. Ya, sakit itu seperti Sang Buddha itu tidak hanya dari hasil karma. Ya, memang beberapa dari hasil karma. Tetapi sakit fisik itu bisa apa? Bisa dari pikiran, bisa dari perubahan iklim, bisa dari hasil perbuatan, hasil karma, nah dan juga bisa dari makanan. Nah, bisa dari makanan juga. Tetapi tentu sakit yang muncul dari pikiran Sang Buddha sudah tidak ada, karena batin Sang Buddha sudah terbebas dari segala bentuk kotoran batin. Maka sakit yang muncul dari pikiran sudah tidak ada. Sehingga sakit yang muncul pada seorang Buddha bisa dari buah karma, bisa dari makanan, tapi juga bisa dari perubahan iklim. Nah, itu yang terjadi pada Sang Buddha. Maka Sang Buddha kadang-kadang kalau duduk terlalu lama, pada saat duduk terlalu lama kemudian punggungnya sakit.
Lantas meminta kepada Bante Sariputta atau kepada Bante Ananda, tolong ya lanjutkan khotbah saya kepada mereka. Saya akan berbaring terlebih dahulu. Apa? Karena perubahan apa? Perubahan dari kondisi fisik. Itu bukan karena pikiran, itu memang ya tubuh kita yang mengalami sakit. Bukan karena pikiran. Jadi bisa dari macam-macam. Apakah itu dari buah karma? Ya tidak juga, tidak harus dari buah karma. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kita mengalami sakit fisik. Kalau Sang Buddha bisa dari buah karma, bisa dari perubahan iklim, bisa dari makanan. Termasuk perubahan pada sikap posisi duduk atau sikap tubuh. Postur tubuh bisa menimbulkan sakit. Sementara yang muncul dari pikiran itu sudah tidak ada pada Sang Buddha atau pada arahanta lainnya. Demikian ya. Ya, mohon maaf, Bante, ini ada sambungannya ternyata dari Bu Mutia. Saya bacakan sekalian. Bante menguncarkan 12 mata rantai Paticca Samuppada muter-muter terus, atau Upanisa Sutta yang berakhir di pelenyapan kotoran batin. Mana yang lebih kondusif untuk menyempurnakan pembebasan dari kemelekatan? Itu. Semuanya, baik Paticca Samuppada maupun yang dari Upanisa Sutta, semuanya baik. Karena sebenarnya semua ajaran Sang Buddha itu tujuannya satu. Tujuannya untuk pembebasan kotoran batin. Makanya Sang Buddha mengatakan, Sia tapi maha samudo ekaraso naraso, ewa mewang imasmin dhamma vinaya ekaraso vimuti raso. Seperti halnya maha samudra yang luas, memiliki satu rasa, yaitu rasa asin, maka di dalam dhamma vinaya, di dalam ajaran Sang Buddha, hanya satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Nah, kenapa bisa dikatakan rasa pembebasan? Karena semua ajaran Sang Buddha itu punya satu tujuan, punya satu arah. Arahnya adalah untuk melenyapkan kemelekatan, untuk melenyapkan kotoran batin yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada vimuti. Jadi mau jalan apapun, mau praktek ajaran Sang Buddha dari manapun, rasanya satu, yaitu vimuti rasa, yaitu pembebasan. Maka kita menggunakan yang Paticca Samuppada 12 sebab musabab yang saling bergantungan, kita memahaminya, memahami bahwa ini adalah sebab duka, ini harus diputus, itu juga membawa kepada pembebasan. Kita menggunakan yang dari Upanisa yang berangkat dari Sadda dan seterusnya sampai Yata Bhutanya Nadasanam, itu juga membawa kepada pembebasan. Kita menggunakan Satipadhana, 4 landasan perhatian. Apakah kita fokus dengan Kayanupasana atau mungkin fokus langsung pada Dhammanupasana, kita fokus di sana. Sang Buddha mengatakan itu pun juga membawa pembebasan. Nah, sehingga di sini semua ajaran Sang Buddha baik untuk dipraktekkan dan kita bisa fokus dari manapun ajaran Sang Buddha yang kita merasa cocok di sana. Kita fokus di sana dan itu juga membawa kepada tujuan. Jadi kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Karena semua ajaran Sang Buddha mempunyai satu rasa, yaitu vimuti rasa, rasa pembebasan. Demikian ya. Ya, sekarang saya yang bacakan Bante ya. Ini sekitar ada 11 pertanyaan Bante dan kita punya waktu mungkin 45 menit lagi Bante ya. Banyak. Mungkin bisa dikejar, tapi ada juga yang mungkin saya seleksi ya karena pertanyaannya berkaitan dengan makhluk halus terus. Ya Bante, ini dari Pak Emilia atau Bu Emilia, saya kurang tahu. Dia ingin bertanya Bante, pada saat bermeditasi dengan objek nafas, di mana sebaiknya bagian yang harus difokuskan? Apakah mengikuti alur nafas dan keluarnya nafas atau difokuskan di satu tempat saja, misalnya di sekitar lubang hidung? Terima kasih Bante. Anjuran dari para sesepuh kita bisa memfokuskan pada satu titik saja. Jadi kalau kita melihat dari kitab komentar kata-kata, kita bisa fokuskan batin kita kepada nasikaga. Dari kata nasika aga. Nasika aga adalah pucuk hidung atau di rongga hidung, di sekitar rongga hidung. Itu yang kita bisa memfokuskan batin kita ke sana. Jadi di rongga hidung. Di tempat di mana sentuhan dari nafas itu terasa. Nah, kita fokus ke sana. Jadi kita tidak mengikuti nafas. Tidak mengikuti nafas dari hidung kemudian masuk ke paru-paru, kemudian keluar lewat hidung dari paru-paru. Tidak demikian, nanti akan capek sendiri. Nah, dalam Visuddhimagga juga dikatakan
sebenarnya pada saat kita fokus pada nafas di hidung, kita juga mendeteksi bahwa nafas itu masuk ke paru-paru. Kita tahu nafas itu keluar dari hidung, dari paru-paru. Kita tahu seperti apa? Seperti kalau kita itu memotong kayu dengan gergaji. Pada saat kita menggergaji kayu, fokus kita kemana? Ke titik di mana kayu itu terpotong oleh gergaji. Tetapi di saat yang sama juga sadar dengan pergerakan gergaji maju depan, ya maju mundur. Kita pun juga sadar ada bagian kayu di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Tapi fokus kita adalah satu titik di bagian kayu yang terpotong oleh gergaji. Demikian pula nafas juga sama. Di satu titik itulah yang kita perhatikan. Sementara pada saat memperhatikan satu titik ini, kita juga menyadari dan kita tahu bahwa nafas itu masuk ke dalam, nafas keluar. Dan tetapi satu titik yang kita perhatikan. Terima kasih. Ya, Bante, ini ada Ibu Rogeni dari Surabaya juga, Bante. Bahwasanya beliau pernah mendengar saat kita meditasi, apapun yang muncul disadari dan kembali ke objek. Saya juga pernah mendengar saat kita meditasi. Halo? Mati? Tidak kedengaran? Tidak kedengaran. Ya, habis Ranu nggak kedengaran. Oh, nggak kedengaran nanti? Enggak. Ulang ya? Ulang. Sorry. Ya, ini dari Bu Rogeni, Bante. Kedengaran suara saya, Bante? Kedengaran suaranya? Kedengaran. Ini Bu Rogeni, saya pernah mendengar satu saat ketika saya meditasi, apapun yang muncul itu disadari dan kembali ke objek. Saya juga pernah mendengar saat kita meditasi, apapun yang muncul dikembangkan. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Bante? Terima kasih. Lebih baik kita menggunakan satu objek. Untuk awal-awal kita meditasi, kita menggunakan satu objek sebagai angkornya. Nah, tetapi kalau sudah terbiasa dengan satu objek, walaupun ada objek-objek lain, kita tidak akan berbenturan dengan mereka. Jadi yang pertama kita lakukan saat meditasi, kita menggunakan objek nafas misalnya sebagai objek utama. Atau dengan istilah bahasa Inggris biasanya primary object. Objek primer itu sebagai objek utama. Itu yang kita maksimalkan. Artinya dalam kondisi apapun, situasi apapun, ya kita menggunakan selama objek utama ini masih tampak, masih kelihatan, itu saja yang kita perhatikan. Nah nanti pada saat kita memperhatikan objek nafas yang utama itu, ternyata ada objek lain. Kalau objek lain itu hanya sekedar lewat saja, tidak signifikan, tidak kuat, sudah lupakan saja. Kita tetap fokus pada objek nafas ini saja. Tidak usah memikirkan objek-objek lain yang tidak signifikan, tidak kuat, tidak dominan. Kan sering kita memperhatikan nafas, sementara kita juga tahu ada berbagai macam bentuk pikiran yang keluar masuk, yang kecil-kecil, yang halus-halus itu. Kita tidak usah kemudian memperhatikan pikiran itu, kita tetap fokus pada nafas. Pada saat memperhatikan nafas, kita juga tahu ada perasaan yang muncul. Entah perasaan nyaman atau tidak nyaman, menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi itu sekedar lewat saja. Ya tetap kita fokus pada nafas. Dan kita juga tahu pada memperhatikan nafas, kita juga mampu menengarai tubuh saya lagi duduk. Kita juga mempunyai persepsi bahwa tubuh saya lagi duduk. Tapi tidak usah perhatikan itu, tetap perhatikan nafas. Jadi fokus saja terhadap nafas. Tetapi kalau ada objek yang sudah dominan mengganggu ya fokus kita pada nafas, itu yang baru diperhatikan. Misalnya apa? Begitu memperhatikan nafas, kita ingat seseorang yang membuat kebencian kita itu meledak. Kita kembali nafas, ingat lagi, dan terus ingat demikian, berulang-ulang muncul. Sehingga mengganggu konsentrasi pikiran pada nafas. Nah, baru itu diperhatikan. Baru kita mengarahkan batin kita untuk memperhatikan kebencian yang muncul. Ya, setelah diperhatikan, kita menggunakan kebijaksanaan kita untuk melenyapkan kebencian yang muncul, baru kemudian kembali pada nafas lagi. Nah, apapun objek lain yang muncul dan kita tahu, sekedar tahu saja,
Itu sudah cukup. Tidak usah kemudian kita sengaja melihat objek tersebut. Selama nafas ini masih kelihatan, maka primary objek primer, objek utama sebagai, yaitu nafas sebagai objek utama, itu yang diperhatikan semaksimal mungkin. Yang lain-lain kalau tidak penting, tidak signifikan, hanya sekedar lewat, tidak usah diperhatikan. Hanya kalau sudah begitu dominan, begitu kuat, berulang-ulang muncul, mengganggu pikiran kita memperhatikan nafas, baru kita arahkan batin kita untuk memperhatikan objek tersebut dan melenyapkan di sana. Kemudian kembali lagi pada objek nafas. Itu yang hendaknya kita lakukan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, sebelumnya juga saya pernah bahas tentang Vitakka Sandhana Sutta itu, Bante, tentang 5 metode. Ya, itu 5 metode juga bagus dilakukan dalam Vitakka Sandhana Sutta. Itu juga baik, yaitu ketika kotoran batin muncul, gunakan salah satu di antara 5 metode tadi yang dalam Vitakka Sandhana Sutta. Baru setelah itu kembali pada nafas. Tapi kalau tidak kuat, tidak usah diperhatikan. Kembali saja pada nafas. Itu ya. Ya. Ya baik, Bante, ini ada pertanyaan dari Siska dari Jakarta. Saya ini indigo, Bante. Dulu saat saya aktif bermeditasi, saya sering melihat makhluk-makhluk halus. Karena rasa takut, akhirnya saya tidak berani meditasi lagi. Tapi sekarang jadi sulit mengendalikan kemarahan, keiri hatian, dan itu bagaimana, Bante? Ya, oleh karena itu ya kita tetap harus menggunakan meditasi yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Sehingga di sini harus diingat bahwasanya, namanya siapa tadi? Siska dari Jakarta, Bante. Ya, Siska ya, nanti ya. Jadi saudari Siska ya sekarang harus tahu bahwa meditasi Buddhis itu tidak hanya pada saat kita duduk diam bersila mata terpejam baru dikatakan meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis itu harus meliputi atau melingkupi semua aspek aktivitas yang kita lakukan. Pada saat kita mata terbuka pun melihat, mendengar, mencium, merasakan. Pada saat berjalan, duduk, berdiri, berbaring, walaupun tidak duduk bersila, tidak mata terpejam, itu juga bagian dari meditasi selama kita membawa batin kita untuk melihat gejolak batin kita. Artinya pada saat kemarahan muncul, kita lihat kemarahan tersebut, kita lenyapkan kemarahan tersebut. Pada saat iri hati muncul, kita lihat gejolak iri hati yang muncul, kita lenyapkan iri hati yang muncul. Dengan apa? Dengan perhatian sati dan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang sudah kita kembangkan, kita dapatkan dari pembahasan Dhamma, dari kita mempelajari Dhamma, itu kita gunakan. Mungkin awalnya kita merasakan, wah itu hanya sekedar teori, itu hanya sekedar pariyati, tidak berguna, tidak. Nah, justru apa yang kita pelajari itulah akan menjadi berguna kalau digunakan pada saat kotoran batin muncul. Begitu muncul kotoran batin, kita renungkan nasihat-nasihat Dhamma, nasihat-nasihat Sang Buddha untuk mengatasi kotoran batin yang muncul. Itulah meditasi. Maka pada saat iri hati muncul, kebencian muncul, atau kotoran batin apapun muncul, pada saat kita berjalan, berdiri, duduk, pada saat kita melihat, mendengar, itu muncul, cobalah lihat kotoran batin tersebut, lenyapkan kotoran batin tersebut. Itu dikatakan sebagai meditasi. Tidak harus duduk meditasi. Jadi kalau misalnya duduk meditasi kok belum bisa, tidak masalah. Yang terpenting pada saat kotoran batin muncul, lenyapkan di saat itu juga. Usahakan untuk dilenyapkan di saat itu. Dan itu dikatakan sebagai citta bhavana, meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha, meditasi setiap saat, setiap waktu. Demikiannya Saudari Siska. Baik, selanjutnya Bante, ada pertanyaan dari Saudari Yeni Purnama. Bante, bagaimana jika pada saat bermeditasi kondisi tubuh sedang sakit? Tingkat konsentrasi kan biasanya rendah. Bagaimana cara kita mengontrol pikiran agar tetap bisa fokus pada satu objek? Terima kasih, Bante. Ya, makanya di dalam Visuddhimagga, dalam Das Pali Buddha, 10 Pali Buddha, 10 halangan dalam meditasi yang salah satu halangannya adalah sakit. Memang pada saat kita sakit, batin kita sulit untuk bisa berkonsentrasi pada satu objek. Sulit. Makanya baik pada saat kita sakit, yang pertama sembuhkan dulu dengan obat.
Ketika sakit kita sembuhkan dulu dengan obat. Kalau sudah berusaha menyembuhkan dengan obat kok tidak bisa, sakitnya tidak bisa lenyap, kita harus punya tekad. Dalam Visuddhimagga dikatakan, tekad kita seperti ini. Mulai sekarang, saya tidak mau diperbudak oleh sakit lagi. Saya mau meditasi. Nah, dengan tekad begitu, udah, walaupun fisik sakit tetap meditasi. Dengan berbaring, walaupun tidak harus duduk dengan meditasi. Walaupun sakit, tidak mau diperbudak. Nah, tekad demikian bisa mengalahkan rasa sakit dan bisa bermeditasi. Kalau memang dengan cara kita yaitu menggunakan obat kok tidak sembuh, ya tetap kita punya tekad untuk bermeditasi. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan seperti cerita yang terjadi pada Sang Buddha, pada Bhante Mahakassapa, Bhante Mahamoggallana yang sakit, memang pada saat sakit kita sulit untuk menggunakan pikiran kita untuk fokus pada objek. Yang bisa kita lakukan adalah mendengar. Maka baik ketika kita sakit ada teman kita, mungkin suami atau istri atau orang tua atau saudara kita yang datang menjenguk dan bisa memberikan kata-kata dhamma, sementara kita hanya sekedar mendengar. Dan itu akan membawa batin kita lebih fokus, membawa batin kita lebih tenang, membawa batin kita lebih berbahagia. Ingat, meditasi tidak hanya sekedar fokus pada satu objek, tetapi selama batin kita terbawa kepada hal-hal yang positif, batin kita terbawa kepada hal-hal yang bermanfaat, sementara yang tidak bermanfaat itu lenyap, itu adalah bagian dari meditasi. Tidak hanya fokus pada satu objek. Sehingga ketika mendengar dhamma dari teman kita, dari saudara kita, apapun itu, kemudian kita menjadi bahagia, menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman, itu juga bagian dari meditasi. Maka baik ketika ada saudara kita yang sakit atau kita sendiri yang sakit, teman kita datang, saudara kita datang, orang tua kita datang, memberikan kata-kata dhamma. Dan itu dilakukan bahkan oleh Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha sakit, Sang Buddha meminta kepada Bhante Junda, siswanya, untuk apa? Untuk mengulang kembali Satta Bhojjhanga, 7 faktor pencerahan. Karena pada saat sakit, batin tidak bisa mudah untuk terkonsentrasi, lebih gampang untuk mendengar ketimbang kita menggunakan pikiran kita untuk bekerja untuk fokus kepada objek. Lebih gampang untuk mendengar. Nah, mendengar yang baik itu juga bagian dari meditasi. Ya, demikian ya. Baik Bante, ada pertanyaan selanjutnya dari saudara atau saudari Wirya. Mohon izin bertanya, saat kita bermeditasi nafas, kok malah mengatur nafas dan tidak mengamati nafas? Jadinya agak sulit. Mohon petunjuk dari Bante. Terima kasih. Ya. Makanya ada satu perumpamaan yang patut untuk kita pertimbangkan dalam kita memperhatikan nafas. Diumpamakan seperti seekor induk macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit. Oke lah, kita tidak pernah melihat macan demikian. Kita menggunakan perumpamaan kucing. Ya, seperti induk kucing yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit. Apa yang dilakukan oleh kucing tersebut? Induk kucing tersebut akan menggigit anaknya dengan tidak terlalu kencang dan juga dengan tidak terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, kulit anaknya akan terluka. Kalau terlalu kendor, anaknya akan jatuh. Maka harus apa? Proporsional, tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Nah, memperhatikan nafas juga sama. Kalau kita memperhatikan nafas, terlalu fokus memaksakan diri, kita mencengkram nafas. Nafas yang masuk tidak boleh keluar, nafas yang keluar tidak boleh masuk. Ya, kita menderita sendiri. Dengan gampangnya, nafas yang panjang dibuat pendek, yang pendek dibuat panjang. Nafas yang tadinya kasar dibuat halus, yang halus dibuat kasar. Ya, kita menderita sendiri. Menjadi apa? Kita seperti memaksakan nafas. Tetapi, kalau kita mampu rileks, tidak terlalu fokus, tetapi juga tidak melupakan nafas. Jadi kalau melupakan nafas seperti induk macan, seperti induk kucing yang kemudian terlalu kendor ketika menggigit anaknya. Dan kita melupakan nafas, yaitu juga bukan meditasi. Kita terlalu fokus dengan nafas, itu juga memaksakan diri. Maka bagaimana kita memperhatikan nafas,
kita masih mengetahui keberadaan nafas, tetapi sudahlah, tidak usah mengatur nafas. Mau nafas panjang atau pendek itu urusan nafas. Mau nafas itu kasar atau halus itu urusan nafas. Urusan saya sekedar tahu saja, tahu keberadaan nafas. Kalau misalnya sudah mulai tegang, lupakan. Kita kembali pada tubuh, rileks saja dulu. Karena begitu rileks, itu nafas itu akan tampak lagi, akan kelihatan lebih fresh. Kalau kita sudah tegang, benar kita memaksakan untuk memperhatikan nafas, semakin tegang, kotoran batin muncul, kebencian muncul, ketidaksukaan muncul. Lebih baik rileks dulu. Begitu rileks, tenang, ketika rileks kita masih penuh perhatian terhadap saat ini dan sekarang, maka kita akan bisa menemukan kembali nafas yang lebih fresh, yang lebih alami, yang tidak terganggu, nafas yang bukan terbuat-buat, nafas yang alami. Maka bagaimana kita rileks, tidak melekat terhadap nafas, tetapi juga tidak melupakan nafas. Dan tentu ini semua juga merupakan proses dari latihan itu sendiri. Karena akan kembali kepada kebiasaan lama, mencengkeram nafas lagi, tidak apa-apa, rileks lagi. Kemudian kalau tidak mencengkeram nafas, batin langsung pergi mengembara keluar, melupakan nafas, tertidur, ngantuk, kembali lagi, tidak apa-apa. Kemudian begitu kembali ke nafas, kemudian mencengkeram terlalu erat, tidak apa-apa, longgarkan lagi. Begitu longgar langsung lari dari nafas, tidak apa-apa, kembali lagi. Terus kita membawa batin kita ke jalan tengah. Maka meditasi dalam hal ini juga menggunakan prinsip jalan tengah. Tidak terlalu melekat mencengkeram, tapi juga tidak terlalu kendor, melupakan. Begitu kendor, kembali lagi. Begitu mencengkeram, lepaskan lagi. Kendor lagi, kembali lagi. Terus begitu, membawa batin kita untuk senantiasa seimbang. Dan itu semua adalah proses dari latihan itu sendiri. Ya, semoga bisa membantu. Terima kasih. Ya, Bante, ini ada yang ingin bertanya secara langsung dari Dita Dama. Ini baik, siap, persilahkan. Halo. Ya. Malam. Ya, selamat malam. Malam, Bante. Ya. Nama budaya, Bante. Nama budaya. Bante, ya, kami ada pertanyaan. Jika pada saat meditasi, kalau dimulai dengan pembacaan Buddha Nusati, setelah itu disertai dengan perenungan kebajikan yang pernah dilakukan, apakah itu masih tepat ya? Salah satu bisa termasuk ajaran meditasinya Buddhis ya? Iya. Biasanya dilakukan setelah itu kan maksudnya merenung pembacaan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, setelah itu merenungkan kebajikan dilakukan, terus itu karena menimbulkan batin tuh jadi rasanya lebih nyaman begitu loh Bante. Jadi biasanya punya kebiasaan demikian. Apakah tepat ya atau tidak ya Bante? Atau perlu tidak masalah. Tidak masalah. Masing-masing orang berbeda. Asalkan dalam hal itu masih membawa kepada lenyapnya kotoran batin, pengembangan hal-hal yang baik, itu sudah bagian dari meditasi. Dan masing-masing orang akan berbeda-beda. Tidak harus kemudian harus sama, harus misalnya menggunakan fokus dulu pada nafas, tidak harus. Untuk beberapa orang lain langsung yang terpenting memperhatikan batin, mengembangkan yang baik, melenyapkan yang buruk, itu juga sudah cukup. Oh, oke. Ya. Kadang-kalanya kalau pas lagi misalkan setelah yang bersangkutan di atas itu, setelah itu merasa misalnya ada ngantuk, malas dan lain-lainnya, terus saya sertai dengan hal-hal yang itu yang bagian saya teringat ada bagian sutta yang memberikan inspirasi itu, saya juga merenungkannya sebentar. Itu boleh ya Bante ya? Jadi maksudnya tidak lama-lama juga, hanya sepertinya membuat batin lebih siap ya, atau tergugah atau bagaimana gitu, atau udah kelewatan banyak? Ya. Mau tanya ke Bante. Tergantung, kalau memang itu sudah membawa kepada kegelisahan, kekhawatiran, batin berpikir-pikir, membawa kekacauan pikiran, itu sudah menjadi udaca kukuca. Tapi kalau enggak sih, maksudnya kalau lagi
Kalau lagi misalnya lagi malas atau gimana, tapi langsung yang tentang Sutta yang tentang betapa beruntungnya terlahirkan jadi manusia, berapa banyaknya air mata yang sudah kita kucurkan dan seterusnya itu loh yang di Samyutta Nikaya itu membuat sepertinya lebih bersemangat ya. Jadi setelah itu ya langsung kembali ke fokus ke objek utama itu. Cuman saya bilang kelihatannya karena saya cek juga ternyata saya nggak tahu di yang bagian yang pertama itu yang merenungkan kebajikan, perbuatan bajik yang pernah dilakukan itu apa itu kan ada berbagai anusati perenungan, tapi sepertinya yang ini tidak ada ya. Jadi tidak apa-apa ya Bante ya dalam hal ini. Tidak apa-apa. Masih bagus. Oke. Iya. Baik. Okay. Terima kasih Bante Anumodana. Malam Bante. Terima kasih. Sadu. Ya, masih ada lagi atau cukup? Banyak Bante. Ini ada sekitar 9 pertanyaan dari Zoom. Saya bacakan ini di Zoom Bante ya. Iya, jangan banyak-banyak. Iya. Bentar, Bante. Ini saya harus scroll ke atas lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Wira Bante. Sotio itu Bante, apakah di meditasi non-Buddhis memungkinkan pencapaian pencerahan sekalipun terdapat faktor-faktor pengikisan kekotoran batin dan peningkatan kualitas batin Bante? Dan yang kedua, bukannya sati atau perhatian sebagai hasil dari kekuatan konsentrasi yang berkembang dalam praktek meditasi? Jadi bagaimana cara mengembangkan perhatian dalam meditasi di mana pikiran masih melompat ke sana kemari? Tadi Bante menjelaskan untuk selalu menarik dan memperhatikan ke nafas. Dari yang pertama adalah bahwa dalam meditasi di tempat lain gitu ya, memungkinkan ada pencerahan begitu. Iya, jadi misalnya dia non-Buddhis, kemudian dia dengan menggunakan faktor-faktor pencerahan dia bisa mencapai pencerahan, tidak Bante? Ya tentu, kalau Sang Buddha mengatakan dalam Mahaparinibbana Sutta, selama dalam sebuah ajaran ada jalan mencapai prinsip 8, maka di situ akan ada 4 jenis tetapa, yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Dan dalam Dhamma Vinaya yang diajarkan Sang Buddha itu ada jalan mencapai prinsip 8. Nah, tetapi masalahnya adalah ada tidak dalam ajaran lain, kepercayaan lain yang memang betul-betul di situ ada jalan mencapai prinsip 8, itu yang menjadi masalah. Nah, kalau betul-betul ada dan persis sama seperti yang diajarkan Sang Buddha, ya bukan tidak memungkinkan ya bisa juga. Tapi pertanyaannya ada tidak? Ya itu. Nah, tetapi kalau dalam Buddhis ya jalan mencapai prinsip 8 itulah yang membawa kepada pencerahan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatian bagaimana kita mengembangkan. Sebenarnya kita semua sudah punya perhatian. Hanya saja kita tidak mengapresiasi. Kita manusia itu punya perhatian, cuma tidak mengapresiasi. Nah, apa itu perhatian? Cobalah. Pada saat Anda berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, apa yang dilakukan? Anda akan berjalan dengan hati-hati. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati, kaki Anda akan tertusuk duri. Nah, kehati-hatian di situ adalah perhatian. Hanya saja orang itu hanya menggunakan perhatian pada saat ada bahaya. Tapi pada saat tidak ada bahaya, kemudian perhatian dibiarkan, tidak dikembangkan. Sehingga apa? Ketika tidak ada bahaya, malahan justru di situ banyak kecelakaan terjadi. Pada saat Anda menyetir mobil di tempat di mana banyak mobil yang sedang lalu lalang, wah hati-hati sekali dengan penuh perhatian. Nah, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Tetapi kemudian begitu tidak ada mobil lain, misalnya pagi-pagi buta atau malam hari, wah seakan-akan disangkanya tidak ada mobil lain, dengan cepat-cepat tidak ada perhatian, kecelakaan terjadi. Nah, oleh karena itu Sang Buddha itu mengajarkan kita menggunakan perhatian setiap saat, baik pada saat kita itu mendapatkan bahaya ketika mengalami perasaan tidak menyenangkan, ataupun pada saat mengalami perasaan menyenangkan. Karena disitulah kita, apakah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, di situ memungkinkan untuk munculnya puteran batin. Maka kehati-hatian, kewaspadaan, itulah perhatian. Kita semua punya. Hanya saja kita mulai mengapresiasi, mulai mengembangkan. Pada saat kita sadar saja terhadap diri kita, kita duduk, diam, merasakan jasmani, itu juga di situ ada perhatian.
Pada saat kita memegang sesuatu kemudian kita merasakan sentuhan sesuatu tersebut, itu perhatian juga. Hanya saja karena kita tidak mengapresiasi perhatian tersebut, seakan-akan tidak berguna. Padahal itulah perhatian yang mesti kita munculkan, kita kembangkan, sehingga menjadi otomatis, menjadi sebuah kualitas, menjadi sebuah indria. Maka perhatian di sini bisa merupakan sebab munculnya pengembangan batin, memang juga merupakan hasil dari pengembangan batin. Mengapa? Karena perhatian itu juga sifatnya adalah berkembang. Dari yang tidak tajam menjadi tajam. Jadi dari perhatian biasa menjadi indria. Mengapa disebut indria? Kan sati menjadi indria, menjadi sati indria. Nah, menjadi indria karena apa? Karena ketika seseorang sudah berkembang dalam perhatian, karena dia mengembangkan lagi dan kemudian menjadi skillful, menjadi sebuah keterampilan, kapanpun perhatian dibutuhkan akan muncul, maka itu disebut indria. Disebut indria sebagai indera. Jadi perhatian sebagai indera. Maka perhatian bisa dimunculkan dari yang paling mendasar, seperti yang tadi saya sampaikan, kita merasakan tubuh kita merasakan ketika menyentuh, kita sadar terhadap apa yang sedang terjadi, yang sebenarnya kita semua memiliki. Kemudian kita kembangkan, kita munculkan, kita apresiasinya, kita hargai itu, sehingga dengan mengapresiasi, dengan kita menghargai, lama-kelamaan perhatian kita menjadi semakin berkembang, itulah dapat diartikan sebagai sati, perkembangan sati yang muncul dari meditasi itu sendiri. Tapi diawali dari sati yang biasa yang kita sudah memiliki. Ya, demikian. Ya, Bante, ini ada pertanyaan dari Pak Tony Oi. Ini berkenaan dengan malah Bante, untuk objek meditasi yang umum di napas apa di kembung kempisnya perut ya Bante? Silakan untuk menggunakan apapun objek yang memang rasa cocok. Mau di nafas juga dipersilakan, mau di kembung kempis juga dipersilakan. Karena Sang Buddha juga dalam salah satu cerita mengatakan ada objek, yaitu angin yang berada di perut, namanya kuciwata. Jadi ketika berbicara tentang tentang wayu datu, unsur angin, itu ada banyak unsur angin. Salah satunya adalah anapana, jadi angin dari keluar masuknya nafas. Ya, salah satunya lagi adalah kuciwata, jadi angin yang berada di perut, kembung kempis perut. Nah, jadi itu juga bisa menjadi objek meditasi. Tetapi yang terpenting di sini adalah bukan objeknya. Objeknya itu netral, mau nafas, mau kembung kempis itu netral. Tetapi bagaimana kita merespon, bagaimana batin kita itu merespon objek tersebut, melihat objek tersebut sebagai inti, atau melihat objek tersebut sebagai tidak kekal, melihat objek tersebut sebagai diri atau bukan diri, sebagai milik atau bukan milik. Nah, kalau melihatnya sebagai milik, sebagai inti, sebagai kekal, yaitu tidak benar. Tapi kalau melihatnya sebagai tidak kekal, sebagai bukan diri, bukan sebagai milik, hanya sekedar objek yang digunakan sebagai instrumen, itulah apapun objeknya, mau kembung kempis, mau nafas, dipersilakan. Tidak masalah. Ya. Ya, ini ada Tusita Manlini dari Samarinda, Bante. Ini ketika meditasi duduk muncul sensasi-sensasi berupa karakteristik elemen tubuh. Apakah diberi perhatian atau tetap di objek nafas, Bante? Dan dapatkah Bante menjelaskan mengenai ketidakstabilan elemen-elemen tubuh yang muncul saat meditasi duduk? Terima kasih, Bante. Ya, itu semua elemen tubuh itu akan muncul ketika kita memperhatikan jasmani, itu sudah wajar sekali. Ada unsur kepadatan, ada temperatur, panas dingin, ada unsur cairnya juga, dan tentu ada unsur gerak, yaitu angin. Dan itu selalu tidak stabil, tergantung pada pikiran kita. Kemana pikiran kita itu terarah. Dan di mana unsur itu menjadi dominan, itulah batin kita akan berada di sana. Nah, tentu karena kita dalam meditasi menggunakan objek, yaitu primary object, atau objek utama, itu kalau kita menggunakan misalnya nafas, ya kita tetap kembali kepada nafas. Jadi, walaupun ada unsur jasmani yang dominan, ya kita kembali pada nafas. Tetapi kita tidak usah berbenturan dengan unsur jasmani, tidak masalah. Itu bukan halangan, itu bukan rintangan. Dan itu sudah menjadi sangat wajar bahwa ketika batin kita itu selalu mengarah pada jasmani, maka elemen-elemen jasmani akan semakin terasa, akan semakin terlihat. Karakteristik dari kepadatan, temperatur, dari udara, dari cairan, itu akan semakin terasa pada meditasi kita. Dan itu bukan sebagai halangan. Kita tetap kembali pada nafas. Dan sebenarnya pada saat kita kembali pada nafas pun juga
unsur-unsur itu juga akan terasa juga, akan teramati juga, tetapi bukan menjadi objek utamanya. Jadi seperti apa? Seperti ibaratnya kalau ada sebuah pesta. Jadi pada saat kita melakukan pesta, kemudian kita mengundang satu tamu yang paling penting, misalnya Pak Presiden kita undang. Nah, kemudian tamu-tamu lain juga datang. Tetapi walaupun demikian fokus kita pada Pak Presiden. Tapi kita tidak berbenturan dengan tamu-tamu lain. Kadang mereka datang menyapa, hello. Nah, kita juga jawab, ya hello. Tapi fokus kita tetap Pak Presiden. Kita sadar dengan objek-objek lain, kita sadar dengan elemen-elemen yang berubah-ubah. Kadang yang dominan adalah kepadatan, kadang yang dominan adalah unsur panasnya, kadang yang dominan adalah cairannya, kita merasa badan kita seperti mencair. Kadang kita yang dominan adalah geraknya, badan kita bergerak. Itu semua adalah objek sekunder. Tetapi fokus kita tetap adalah pada nafas sebagai objek utama. Hanya kalau yang sekunder ini, yang elemen ini dari jasmani itu menjadi dominan sekali, nah, kita bisa mengarah ke situ untuk sementara. Kita bisa mencatat di situ. Kita bisa memperhatikan di situ. Kita rileks, kita rasakan. Setelah selesai, setelah tidak mengganggu, bukan selesai, setelah tidak mengganggu, kembali kepada nafas lagi. Itu yang kita lakukan. Nah, perubahan jelas, setiap unsur jasmani itu berubah-ubah. Dan kenapa bisa berubah? Kadang padat, kadang cair, kadang anginnya. Karena apa ya? Karena itu yang dominan. Ketika yang dominan kemudian terperhatikan oleh batin yang juga berubah-ubah, maka tampaknya semua berubah-ubah dan memang kenyataannya juga berubah-ubah. Dan yang terpenting lagi adalah bukan melihat perubahannya. Yang terpenting lagi adalah setelah melihat itu sebagai perubahan, apa kelanjutannya? Kelanjutannya adalah kalau itu adalah berubah, itu tidak kekal, itu tidak bisa dipertahankan. Pantas untuk apa saya melekati? Nah, kemudian apa? Mulai kita detach, mulai kita tidak melekat. Kita memperhatikan unsur jasmani, pada saat kita memperhatikan nafas, tetapi di saat yang sama juga tidak ada kemelekatan. Ada letting go di sana, ada detachment di sana. Memperhatikan, mengetahui tanpa melekatinya. Itu yang menjadi penting dalam meditasi. Ketika melihat sebuah perubahan. Ya, demikian. Ya, Bante, ini ada pertanyaan dari Mahawirio serupa ya, saya pikir ya. Jadi saya skip, jadi bertanya, apakah berganti-ganti objek meditasi ini baik atau tidak? Nah, Arya Wanari juga sudah tidak ada orang, jadi saya skip. Ini dari Agamito, Bante bertanya. Ya. Bante, apakah lama waktu meditasi konsentrasi kita merupakan titik ukur hasil latihan meditasi kita, Bante? Kalau bukan, apa yang harus kita perhatikan sebagai titik ukur hasil latihan meditasi? Terima kasih, Bante. Titik ukurnya adalah sejauh mana kotoran batin kita itu berkurang. Itu yang menjadi titik ukur. Memang, pada saat kita mampu bermeditasi duduk lebih lama itu menjadi sebuah pertanda. Pertanda batin kita tuh mulai tenang, pertanda batin kita tuh mulai kotoran batin mulai berkurang, itu pertanda. Tetapi bukan sebagai titik ukur yang sesungguhnya. Tapi titik ukurnya adalah sejauh mana kotoran batin itu berkurang. Sejauh mana yaitu hal-hal yang bermanfaat, kualitas batin yang bermanfaat itu bertambah. Itu menjadi titik ukur. Tetapi duduk lama juga bagus. Dalam artian kalau batin kita semakin tenang, tentu ketahanan dari duduknya juga semakin lama. Itu juga menjadi pertanda, tetapi titik ukurnya tetap di dalam. Bukan di apa yang kelihatan dari luar, tetapi di dalam batin kita. Itu menjadi titik ukurnya. Ya, demikian. Ya, Bante. Lanjut ke pertanyaan yang dari YouTube. Ya. Ini saudara Henry Buntoro. Sebagai pemula yang ingin menyediakan setengah jam sehari untuk meditasi, Bante merekomendasikan Anapanasati atau Vipassana? Begitu pertanyaannya. Sebenarnya masing-masing orang berbeda-beda. Jadi ada orang yang memang suka dengan langsung meditasi, mengembangkan kebijaksanaannya. Ada seseorang yang memang suka dengan, sudahlah penting saya tenang saja dulu, silahkan saja. Sang Buddha memberikan kebebasan kepada para siswanya. Anda mau praktek samatha dulu silakan, tapi vipassana jangan dilupakan. Anda mau praktek vipassana dulu juga silakan, tetapi samatha juga jangan dilupakan. Makanya tadi saya menyinggung satu sutta, Dutiya Samadhi Sutta. Jadi ada beberapa orang yang samadhinya itu cetuk samatha, itu samatanya itu
berkembang, tetapi adi banyak dhamma vipassananya itu tidak berkembang. Maka mengetahui demikian vipassana harus dikembangkan. Tapi ada juga orang ketika bermeditasi ternyata vipassananya berkembang, tapi samatanya tidak berkembang. Nah, samatanya harus dikembangkan. Tapi kalau ada orang bermeditasi dua-duanya itu tidak berkembang, maka harus mempunyai kekuatan yang ekstra, usaha yang ekstra untuk mengembangkan dua-duanya. Maka di sini silakan untuk mengembangkan mana saja yang memang merasa cocok. Karena saya tidak bisa mengatakan bahwa harus ini dulu, kemudian yang lain tidak. Masing-masing berbeda. Merasa cocoknya di mana? Kalau merasa cocoknya di ketenangan dulu silakan. Tapi kebijaksanaannya juga perlu dikembangkan. Kalau merasa cocok untuk mengembangkan kebijaksanaannya, suka merenungkan anicca, merenungkan dukkha, merenungkan anatta, memperhatikan jasmani, melihatnya sebagai anatta, silakan. Tetapi nanti ketenangannya juga perlu dikembangkan. Jadi silakan Anda mau memperhatikan yang mana dulu, tetapi apapun itu objek meditasi masih dibutuhkan. Baik menggunakan samatha atau vipassana, objek meditasi sebagai angkornya, objek utama itu sangat dibutuhkan supaya batin tidak mudah mengembara. Ya. Ya, lanjut ada dari Yeni Purnama Bante. Bagaimana jika pada saat bermeditasi kondisi tubuh sedang sakit dan tingkat konsentrasi biasanya rendah? Nah, bagaimana cara kita mengontrol pikiran agar tetap bisa fokus pada satu objek ketika sedang sakit gitu? Oh, itu sudah ditanyakan tadi ya? Oh, sudah ya? Sudah dijawab juga. Oh, iya. Yeah. Ya, lanjut. Terima kasih. Lanjut ke Felisa, silakan. Baik, Bante. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran. Oh iya, oke. Next question datang dari... Sebentar, kok agak nge-lag. Datang dari Bapak Roy Karyadi. Mau ya, Bante? Pada saat bermeditasi, memperhatikan nafas, pikiran menjadi sukar dikendalikan. Tapi, jika berhenti memperhatikan nafas dan hanya memperhatikan pikiran, pikiran malah menjadi lebih tenang. Mohon bimbingannya, Bante. Iya. Seperti itu. Ini menurut saya, berarti pada saat itu sebenarnya ketika memperhatikan nafas, itu masih ada cengkraman. Kita berusaha untuk terlalu fokus dengan nafas. Sehingga apa? Justru nafas itu menjadi penyebab penderitaan. Tapi begitu mulai melepaskan nafas, menjadi lebih tenang. Makanya di sini seperti yang tadi saya sampaikan, bahkan memperhatikan nafas pun juga kita rileks saja. Jadi kita tidak usah memaksakan batin kita tuh untuk fokus dengan nafas. Rileks saja. Sekedar tahu nafas saja, tidak usah mencengkram, tidak usah memaksakan diri. Kita apa adanya saja. Nah, kalau kita bisa apa adanya, bisa tenang, nah itu menjadi tenang, menjadi rileks, menjadi tidak terbebani. Nah, jadi kalau saya melihat seperti tadi yang disampaikan, mengapa ya? Ketika memperhatikan nafas, malah menjadi tegang, menjadi tidak terkonsentrasi. Tetapi begitu melepaskan nafas, kemudian hanya merasakan pikiran, merasakan jasmani mungkin, kok menjadi tenang. Oh, berarti memang pada waktu memperhatikan nafas ada cengkraman di situ. Maka tidak apa-apa, lepaskan saja dulu, lepaskan. Begitu melepas, hanya sekedar memperhatikan batin, merasakan batin atau merasakan jasmani, nanti nafas akan terasa lagi. Kita arahkan sedikit demi sedikit terhadap nafas. Dengan rileks, tidak usah memaksakan. Ketika ada pemaksakan lagi, batin kita mulai memaksakan diri lagi, rileks lagi. Kemudian merasakan lagi. Begitu ada pemaksakan lagi, rileks lagi. Begitu terus. Tidak apa-apa, silakan. Selama di situ ada perhatian, kesadaran, dan tahu apa yang sedang terjadi, tahu dengan jasmaninya, dengan batinnya saat itu dan sekarang, berarti itu masih dalam lingkup meditasi. Silakan. Baik, selanjutnya Bante dari saudari Susan Cho. Selamat malam Bante. Bermeditasi di vihara dan di rumah sangat berbeda. Kalau di rumah kan ada anak-anak, jadi saya memakai headset dan sambil dengarkan Dhamma Talk di YouTube. Apakah itu termasuk meditasi, Bante?
dan apakah dapat mencapai pencerahan? Silakan Bante. Ya, mendengarkan Dhamma itu bagus, sangat baik. Tetapi kalau terus mendengarkan Dhamma juga tidak baik. Sang Buddha pernah mengatakan dalam Dveda Vittaka Sutta. Nah, di sana beliau mengatakan, ketika saya berpikir tentang nekama sangkapa, berpikir tentang hal yang kaitannya dengan nekama. Nekama itu dhamma. Dalam artian seperti meninggalkan keduniawian. Ketika saya berpikir 1 hari 1 malam, saya tidak melihat ada bahaya di dalam pikiran tersebut. Tetapi kalau saya terus berpikir tentang hal itu, badan saya menjadi lelah, batin saya juga menjadi lelah. Dan ketika batin dan jasmani menjadi lelah, maka konsentrasi ketenangan juga tidak muncul. Maka saya harus berhenti dari pemikiran terhadap nekama sangkapa. Baru konsentrasi ketenangan muncul. Nah, demikian pula kalau kita mendengarkan Dhamma itu baik, Dhamma itu positif. Tapi kalau terus mendengarkan Dhamma itu juga tidak baik. Harus apa? Harus lupakan juga, harus menenangkan juga, harus rileks juga. Sehingga harus seimbang. Kita tidak pernah mendengarkan Dhamma hanya sekedar rileks, tenang, juga tidak baik. Karena di situ tidak ada kebijaksanaan. Tapi kalau kita kemudian hanya mendengarkan Dhamma, terus mendengarkan dan mendengarkan terus tanpa ada kesempatan bagi batin dan jasmani untuk rileks, untuk tenang, itu juga tidak baik. Maka harus seimbang. Silakan mendengarkan Dhamma, tetapi juga di kesempatan lain harus diam, duduk, tenang, rileks, tidak berpikir tentang, tidak mendengarkan hal-hal lain. Itu artinya seimbang dalam kita menggunakan pikiran kita. Ya Bante. Ini sampai jam berapa ini? Sudah jam ini 10. Mungkin terakhir Bante ya. Terakhir ya. Ini nanti saya simpan saja pertanyaan buat sesi selanjutnya. Ya. Ini dari Leonardo Lee Bante. Mungkinkah orang yang bermeditasi sehari sekali dan hanya 1 jam dapat mencapai jana Bante? Apakah bila sudah mencapai jana bisa hilang pencapaian jananya Bante? Terima kasih. Ya tentu masing-masing orang punya kemampuan atau punya kualitas batin yang berbeda-beda. Kalau saya mengatakan mungkin tidak, ya ada kemungkinan juga. Bagi mereka yang punya kualitas batin yang luar biasa, hanya meditasi beberapa jam dalam 1 hari bisa juga mencapai jana. Tetapi orang tidak punya kualitas batin yang baik atau orang yang rata-rata, ya itu sulit sekali. Untuk mencapai jana, kalau kita memperhatikan ajaran Sang Buddha, sebenarnya itu tidak mudah. Kalau kita perhatikan suta-suta, khotbah-khotbah Sang Buddha, bagaimana kita bisa mencapai jana? Pertama harus punya apa? Punya sila yang baik. Setelah sila kita baik, kita harus punya indriya samvara, pengendalian indera. Indera-indera kita itu dikendalikan. Indera mata kita, telinga kita dikendalikan. Kemudian kita harus punya yang disebut santuti santosa. Kita harus hidup puas dengan apa yang kita miliki, tidak banyak keinginan. Kita tidak memiliki maha ica, banyak keinginan, tapi kita memiliki apica, sedikit keinginan, puas dengan yang kita miliki. Kemudian setelah kita terbiasa dengan puas dengan yang kita miliki, lantas kemudian kita harus mengembangkan sati sampajanya, yaitu perhatian dan kebijaksanaan. Setiap saat kita sadar kita penuh perhatian. Kemudian kita mengembangkan jagara, jadi kita selalu wakeful, selalu sadar dalam apapun yang kita lakukan. Jadi tidak bermalas-malasan, tidak suka tidur-tiduran. Nah, kalau itu semua sudah bagus, silanya bagus, indria, pengendalian indranya juga bagus, selalu puas, tidak banyak keinginan, punya kesadaran yang bagus, punya sakti yang bagus, baru anjuran Sang Buddha apa? Pergi ke hutan, ke bawah pohon, ke tempat kosong, ke kuburan, ke lembah gunung, ke gua. Nah, di sana meninggalkan 5 rintangan batin. Setelah meninggalkan 5 rintangan batin, kemudian baru mencapai jana 1, 2, 3, 4. Tahapannya begitu. Nah, tetapi sekarang banyak di antara kita kepinginnya apa? Kita terbiasa hidup dengan kesenangan indera, mencari dimabukkan oleh kesenangan indera, kemudian inginnya apa? Inginnya meditasi 1 hari, 2 hari langsung mencapai jana. Bagaimana bisa? Sulit. Tidak demikian. Itu butuh proses. Butuh tahapan, butuh pengembangan mental yang baik. Jadi butuh sila yang baik, butuh pengendalian diri yang baik,
butuh pengendalian indera yang baik, butuh sakti sampajanya, hidupnya puas, tidak banyak keinginan, baru membawa batin untuk melenyapkan 5 rintangan batin sebagai syarat untuk mencapai jana, itu memungkinkan. Tetapi tentu bagi mereka yang mungkin punya kualitas batin yang luar biasa, ya bisa saja. Kenapa tidak? Dan tetapi juga, apakah jana bisa hilang? Jelas, jana itu masih sangkara. Jana itu masih sifatnya berkondisi anicca. Bahkan Sang Buddha mengatakan bahwa jana pun harus dilihat sebagai anicca, yaitu aniccato, sebagai anicca, sebagai tidak kekal. Karena memang betul itu tidak kekal. Jana itu bisa hilang. Orang yang mencapai, bahkan jangankan jana, bahkan orang yang sudah mencapai panca abinya, 5 abinya, yang dihasilkan dari pencapaian jana, mastery dari jana, itu pun juga lenyap juga, bisa lenyap juga. Bisa mengalami pelenyapan, apalagi hanya jana, bisa lenyap. Hanya ketika seseorang itu mencapai minimal sotapanna, itu baru tidak akan lenyap. Itu sudah dipastikan sebagai sambodhi parayana, sudah dipastikan untuk mencapai pencerahan. Tapi kalau masih dalam ranah yang sifatnya berkondisi, sifatnya sangkara, walaupun itu jana sekalipun, yaitu masih mengalami perubahan, mengalami ketidakkekalan. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, Bante, terima kasih atas uraian Dhamma dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum bisa disampaikan pertanyaannya, nanti next session atau selanjutnya saya bisa sampaikan dan Bante bisa menjawab ya Bante ya. Sudah saya save di Word saya. Nah Bante, seperti biasa sebagai akhir sesi kita pas jam 10 pembicara setidaknya Bante? Menuntun untuk berbagi jasa kebajikan. Mungkin Bante bisa menuntun kita, memimpin untuk berbagi jasa kebajikan dengan membacakan Patidana.